Dengan statement terakhir dari Bupati itu yang mengatakan bahwa kalau ada di antara person atau individu atau sifatnya komunitas yang tidak puas dengan apa yang dilakukan atau statement daripada MQ tersebut atau apa yang dilakukan oleh pihak minoritas tersebut, hendaklah menempuh jalur hukum. Nah, ini saya tertarik dengan statement beliau yang mengatakan hendaklah mereka itu menempuh jalur hukum. Karena kalau tidak jalur hukum, nanti masyarakat tidak bisa dikendalikan, yang akan menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang akibatnya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh seorang tersebut. Karena dengan tegas Al-Quran mengatakan وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Silakan berjuanglah, berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperangi siapa? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Coba bayangkan, Masya Allah, Tabarakallah, Al-Quran punya aturan, dan bahkan ini bisa menjadi aturan internasional di saat perang. Di saat orang berperang, bahkan berperang melawan orang-orang yang kafir, melawan orang-orang yang memerangi Islam sendiri, aturannya apa? Wala ta'tadu, jangan kalian itu melampaui batas. Ini yang menjadi poin kata-kata wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan Allah itu sangat benci, tidak senang terhadap orang-orang yang melampaui batas, termasuk di dalam membalas perbuatan orang yang dianggap melampaui batas atau dianggap melanggar aturan. Nah, di dalam kitab Tafsir As-Sa'di di sini menjelaskan mana yang termasuk dengan al-i'tidad. Yang dimaksud perbuatan-perbuatan melampaui batas itu adalah mana? Di sini dijelaskan yang termasuk daripada al-i'tidad melampaui batas itu adalah diantaranya mangqatala man la yuqatilu, memerangi rakyat sivil atau memerangi orang-orang yang tidak ikut berperang. Itu tidak dibolehkan dalam Al-Quran, padahal dalam situasi kondisi berperang dan yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi Islam. Minan nisa, termasuk diantaranya adalah perempuan. Tentunya perempuan yang tidak ikut berperang tidak boleh untuk dibunuh. Wal majanin, orang-orang yang gila, tentunya tidak ada orang gila yang ikut berperang, tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk diperangi. Wal atfal, anak-anak kecil. Masya Allah, ini aturan Islam. Bahkan dalam keadaan berperang, sekali lagi, dan yang diperangi itu adalah orang-orang yang jelas-jelas memerangi agama Islam, atau disebut dengan kafil harbi. Kemudian termasuk waruhban, tokoh-tokoh agama mereka, tokoh-tokoh agama daripada non-muslim, baik Yahudi, Nasrani, pasturnya, pendetanya. Wat tamsil bil qatl. Ini tegas. Ulama mentafsirkan termasuk perbuatan yang melampaui batas, bahkan itu walaupun dalam perang, adalah memutilasi orang-orang yang dibunuh. Dicincang, dipotong, telinganya dipotong, tangannya dipotong, apalagi kemaluannya dipotong misalnya. Itu jelas Islam sangat mengecam itu, tidak membolehkan, dan itu bagian daripada yang tidak, bagian daripada melampaui batas bahkan dalam peperangan. Masya Allah, tabarakallah. Wa qatlul hayawanat, membunuh binatang pun dalam perang tidak boleh. Binatang, lo bayangkan, itu tidak boleh dibunuh dalam perang lagi itu. Islam itu indah sekali ajarannya. Termasuk di sini adalah waqatul asjar, motong pohon-pohonan. Memotong pohon-pohonan dalam perang pun itu tidak boleh. Kalau kita kias, memotong tidak boleh, apalagi membakarnya.
Nah, ini dalam video saya yang sebelumnya yang saya kritik terutama sekali terhadap masyarakat itu adalah cara untuk membalas, cara untuk bertindak atau main hakim sendiri yang sampai membakar pondok pesantren. Di pondok pesantren itu adalah ada ulama. Di pondok pesantren itu ada santri-santri yang belajar agama. Nah, kemudian dibakar tempat itu. Di sana adalah amal ibadah atau amal jariah seseorang. Nah, oleh sebab itu, ya, saya sekali lagi tetap mengatakan tidak membela ini, tidak membela itu. Yang saya kritik itu adalah cara-cara mereka untuk membalas sesuatu yang dianggap tidak baik, yang dianggap melampaui batas, yaitu dengan cara main hakim sendiri yang menyebabkan terjadinya balasan yang tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh